Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa iyyai nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah, seorang alim besar, sedang makan sebuah roti dan seekor ikan. Ikan yang akan disantapnya dia paruh menjadi dua belah. Satu belahan ikan itu diberikan kepada seekor kucing yang ada di bawah meja makan beliau. Namun sang kucing ini tidak langsung membawanya, tidak langsung makan di tempat, namun ia membawa ikan tersebut keluar. Ibrahim bin Adham pun menelusuri kemana arah kucing ini. Rupanya sang kucing itu bergerak menuju rumah tua yang kosong. Di dalam rumah tua itu, sang kucing memberikan ikan tersebut kepada seekor ular yang dua matanya buta. Maka Ibrahim bin Adham yang saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri berucap, Subhanalladzi sakharal a'da yarzuquhu ba'du ba'da. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menganugerahkan musuh memberikan rezekinya kepada musuhnya. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menganugerahkan musuh rezeki kepada musuh yang lainnya. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepintas dari kisah Ibrahim bin Adham ini memberikan pesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan rezekinya kepada manusia. Tidak pernah melepaskan rezekinya kepada manusia sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ajalnya. Artinya Allah senantiasa memberikan terus rezeki-rezeki kepada hambanya sampai datang kematian. Innallaha lan yumita 'abdan hatta yastaghfir rizqahu. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan mematikan seorang hamba sampai sempurna rezekinya. Dan Allah mengatakan pada surat Ibrahim yang Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rizki yang manusia mengejarnya, ada rizki yang datang kepada si manusia tersebut. Dua pendapat ini disebutkan oleh yang pertama, manusia mengejar rizki adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Kedua-duanya tidak salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya bagi mereka yang mau berikhtiar. Berikhtiar untuk mendapatkan rezekinya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bergeraklah engkau, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua pun pendapat dari Imam Ahmad. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang menikmati panen anggur dan beliau sedang memetik anggur-anggurnya, meletakkan di tempat-tempat tertentu, maka lewatlah saat tersebut Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Ahmad, perhatikan betapa aku menanamnya dengan penuh kesabaran.
menyiramnya dengan penuh ketabahan, dan alhamdulillah hasilnya ada. Inilah ikhtiarku. Aku berikhtiar mendapatkan rezeki, dan rezekinya berhasil saat ini. Panen anggur yang saat ini aku dapatkan sangatlah banyak. Tersenyumlah Imam Ahmad mengatakan barakallahu fiik. Lalu Imam Syafi'i membungkus beberapa bungkusan anggur tersebut, lalu dihadiahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad pun tersenyum. Ia mengatakan, alhamdulillah, aku mendapatkan anggur tidak harus berikhtiar, tidak harus menanam. Aku mendapatkan hadiah anggur ini dari engkau. Itulah pendapatku. Aku dikejar rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita berharap rizki mengejar kita. Bagaimana akan kita dapatkan hal itu? Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bagaimana agar rezeki itu mengejar manusia? Banyak-banyak takwa kepada Allah, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika ada di dalam perut ikan besarnya, ia ingin mendapatkan rizki, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mindset berpikir orang-orang beriman itu, rizki bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas harta, tapi rizki terendah itu adalah harta, rizki tertinggi itu adalah kesehatan, rizki yang utama adalah anak yang saleh, rizki yang sempurna itu adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan rizki yang indah itu adalah keselamatan dari musibah di dunia. Dan rizki yang paling sempurna itu adalah mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam perut ikan besar, ia tidak mencari jantung ikan paus lalu ia tikam berkali-kali agar dimuntahkan oleh ikan paus tersebut. Tidak. Ia tidak menendang-nendang atau menginjak dengan sangat kuatnya agar dimuntahkan oleh ikan paus tersebut, pun tidak. Apa yang beliau lakukan? La ilaha illa anta, menghujam pintahan dengan munajat dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia sempurnakan ketauhidannya, just focus on Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah. Kuntu minaz zalimin, hambamu ya Allah penuh dengan dosa. Maka dibukalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ia mendapatkan rezeki, diselamatkan dari ikut ikan besar. Datang rezeki itu kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tidak harus bergerak banyak. Begitu pula halnya dengan Siti Maryam Al-Batul, yang ketika belum menikmati indahnya munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mihrabnya, datanglah sang paman lalu mengatakan, ini makanan dariku. Tapi rupanya makanan itu sudah ada. Dan ia mengatakan, anna laki hadza ya Maryam, dari mana makan ini wahai Maryam? Apa jawaban Maryam? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini datangnya dari Allah, rizki yang tiada disangka-sangka. Siti Maryam tidak bergerak untuk mencari nafkah, mencari buah, mencari makanan, tapi makanan itu datang kepada Maryam. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan maksimal takwa kepada Allah jalla wa ala. Rupanya jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gelas yang kosong ikhwatal iman akan masuk air ke dalam gelas tersebut ketika tidak ada penutupnya dan kita menuangkan air ke dalam gelas itu. Kalaulah air itu banyak melimpah tapi ada penutupnya, tidak akan masuk air tersebut ke dalam gelas. Sejatinya yang menutup rizki itu adalah kita sendiri. Penutupnya adalah dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahrumu rizqa bidzanbin yusibuh. Dari Sauban radhiyallahu anha, beliau menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan rizki datang kepada hambanya tersebab dosa dan maksiat yang dilakukannya. Diharamkan rizki itu datang kepada sang hamba. Kalau kita melihat ada kerabat, sahabat, atasan yang melimpah rizkinya padahal dia maksiat, itu bukan rizki,
tapi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang diurut oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku biarkan mereka memakan nikmat-nikmatku, lalu ku tambahkan berikutnya yang terakhir adalah azab yang pedih. Mereka terpana mati dalam keadaan maksiat. Wal'iyazbillah. Apalagi berikutnya melakukan salat. Jangan sampai seorang hamba meninggalkan salat, karena salat itu cara seorang hamba untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Lihatlah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Allah Zakaria mendapatkan buah hati, jawaban Allah Subhanahu wa taala, bisiknya kepada Allah meminta anak. Allah mengatakan saat salatnya, Allah katakan, aku ijabah doamu, pintamu dalam salat tersebut. Buah hatimu sudah ada di rahim istrimu, dan aku sendiri yang menamakan anak tersebut, namanya adalah Yahya. Kapan ijabah doa itu? Saat salat. Maka ulama sepakat salat itu mengundang rezeki bertambah, bahkan bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki kepada kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan untuk beribadah kepada Allah, dan ketenangan untuk menghadapi ujian-ujian yang besar, dan ketenangan agar kita punya bekal yang banyak menghadap Allah Jalla wa Ala di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.